Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alnia Sani, asal Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus akuntansi sebagai salah satu ganti UTS mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Arigawati AKMS. Baik, mulai saja. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Nah, dari sini sudah jelas siklus itu kan berputar atau mengulang. Nah, siklus akuntansi itu yaitu melakukan identifikasi atau analisis tentang transaksi-transaksi yang terjadi di dalam suatu perusahaan secara berulang. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan itu masih aktif. Proses ini dimulai dengan menganalisis dan menjurnal transaksi-transaksi dan diakhiri dengan menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Berikut adalah tahapan siklus akuntansi. Yang pertama itu adalah identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh seorang akuntan yang bisa dilakukan dengan cara mencatat setiap transaksi yang terjadi. Jadi, tahap pertama itu identifikasi transaksi itu bila seseorang di dalam suatu perusahaan, baik itu jasa ataupun dagang, manufaktur dan lain sebagainya, itu tuh setiap transaksi yang terjadi itu harus selalu dicatat dari tanggalnya, biaya yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut dan untuk apa ini harus dicatat. Karena itu hal utama untuk melakukan akuntansi itu dan mencatat transaksi. Yang kedua ada analisis transaksi. Nah, di sini menganalisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry. Nah, analisis transaksi ini kita itu menganalisis. Nah, misalnya transaksi ini tuh masuknya ke mempengaruhi akun apa nih, kas kah, modal kah, piutang kah, utang kah. Jadi harus dianalisis dulu. Ini maksudnya kemana, mengurangi apa, menambah akun apa. Nah, dan biasanya dilakukan dengan menggunakan double entry, yaitu menggunakan double entry, dua masuk atau keluar seperti debit and credit. Yang ketiga ada pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, setelah ada analisis, setelah transaksi itu dianalisis, masuknya ke akun apa dan mengurangi akun apa dan masuknya debit atau kredit, kolom debit atau kredit. Nah, di sini ketiga mencatat transaksi dalam jurnal itu kita masukkan ke dalam jurnal umum, maksudnya ke dalam jurnal. Nah, dalam proses menjurnal, setiap transaksi dibagi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Nah, pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti tanpa ada transaksi yang terlewat. Nah, dengan berurutan, jadi setiap per tanggal itu kita harus berurutan dari tanggal 1, 2, 3. Jadi nggak boleh ada satupun yang terlewat, karena bila ada yang terlewat itu akan mempengaruhi nanti nilai akhirnya. Yang keempat itu ada memposting transaksi ke buku besar. Nah, setelah dimasukkan ke jurnal, tahap selanjutnya itu memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tentu yang catat dalam suatu periode. Dalam sebuah perusahaan biasanya memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Nah, daftar buku besar ini setiap akun itu mempunyai kolom sendiri. Setiap rekening itu biasanya kolom kas. Nah, dari tanggal ini semua tentang kolom kas. Pengeluaran atau pemasukan itu masuknya kolom kas. Nah, ada lagi nanti ke kolom piutang, beban, ataupun yang lainnya.
Yang kelima, menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Jadi setelah dan diposting, masukin ke neraca saldo. Jadi jumlah keseluruhan dari kas itu berapa, dari piutang itu berapa, beban itu berapa, dan yang lain sebagainya itu berapa. Jadi dimasukin dulu ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, yang keenam itu menganalisis data penyesuaian dan menyusun jurnal penyesuaian. Menganalisis akun-akun terdapat penyesuaian pada tahapan sebelumnya dengan teliti agar tak ada satupun yang kelewat, selalu menyusunnya pada jurnal penyesuaian. Nah, setelah tadi memasukkannya ke neraca saldo, dari sini kita menganalisis lagi, menganalisis data yang ada, apakah ada yang harus disesuaikan atau tidak. Nah, itu biasanya itu di peralatan itu ada akumulasi penyusutan peralatan, dan itu harus disesuaikan karena dari tadinya jumlah peralatan itu misalnya 20.000 dan setelah ada akumulasi penyusutan bisa menjadi 15.000. Nah, itu harus dicatat, harus disesuaikan nanti di kertas kerja. Nah, untuk ke-7, menyiapkan kertas kerja akhir periode. Nah, di sini data penyesuaian itu disesuaikan karena di kertas kerja itu ada 10 kolom. Ada kolom pertama ada neraca, ada neraca saldo sebelum disesuaikan, ada laba rugi, ada dan lain sebagainya. Nah, kertas kerja sangat berguna dalam menunjukkan alur informasi akuntansi dari neraca saldo yang belum disesuaikan ke neraca saldo yang sudah disesuaikan hingga laporan keuangan. Nah, dari sini pentingnya itu kertas kerja karena lebih lengkap menyangkup semuanya. Nah, ke-8 itu ada menyusun neraca saldo yang disesuaikan. Nah, tadi setelah itu neraca saldonya itu tadi di kolom dari kertas kerja itu disesuaikan. Nah, tadi kan kayak contoh soal yang tadi yang peralatan yang tadi 60.000 disusutin jadi 15.000, jadi penyusutannya jadi 5.000. Nah, di situ dihitung. Nah, penyusunan neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Yang tahap berikutnya menyiapkan laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi setelah laporan perubahan modal. Nah, di sini, setelah kertas kerja itu selesai, nanti akan dilihat akan buat laporan laba ruginya, laba atau rugikah satu perusahaan tersebut, dan apakah ada perubahan modal, apa ada penambahan modal atau pengurangan modal, atau modalnya tetap sama. Untuk yang terakhir, tahapan terakhir yaitu menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Nah, setelah semuanya tersusun dari semua kerugian, keuntungan, ataupun lain sebagainya, setelah itu menyiapkan neraca saldo lagi setelah penutupan. Gunanya, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan merupakan bagian penting dalam siklus akuntansi, sebab tahapan ini menunjukkan nilai saldo akhir suatu perusahaan di akhir periode tertentu yang akan menjadi pacuan untuk laporan keuangan di periode berikutnya. Nah, dari sinilah ini akan menjadi pacuan untuk di periode berikutnya. Ini ada contoh soalnya. Oke. Ini ada contoh soal tentang jurnal umum. Ini contoh soal yang saya buat sendiri. Di sini nama perusahaannya Rumasa Thailand. Transaksi yang terjadi di perusahaan Rumasa Thailand selama bulan Oktober 2021. Nah, berikut adalah contoh soal. Ini tentang perusahaan Rumasa Thailand. Transaksi yang terjadi di perusahaan Rumasa Thailand selama bulan Oktober 2021. Nah, pada tanggal 1 Oktobernya itu, Ronaldinho menyertakan modal awal sebesar 10 juta. Nah, perusahaan ini ceritanya tuh baru dibuka ya, baru dibuka. Nah, awal pertama menyertakan modal sebesar 10 juta. Nah,
akun apa aja sih yang mempengaruhi akun apa aja ya? Di jurnal umumnya kita lihat. Nah, di jurnal umum ini mempengaruhi akun kas karena saat jurnalnya itu menyetorkan modal sebesar 10 juta, otomatis kas perusahaan itu bertambah, yang tadinya 0 menjadi 10 juta. Dan modalnya bertambah 10 juta juga, sama-sama balance. Dan keterangan berdasarkan modal awal. Untuk soal kedua, 2 Oktober, dibayar sewa gedung sebesar 7.000. Nah, ini mempengaruhi akun beban sewa dibayar di muka 700.000 dan kasnya berkurang karena untuk membayar itu harus menggunakan uang dan uang itu berkurang dari kas perusahaan tersebut. Nah, ada juga, mungkin untuk yang tanggal 5, tanggal 7 itu hampir sama ya, kayak cuma membeli peralatan, jadi otomatis akun peralatan saja yang bertambah dan kas saja yang berkurang. Nah, di sini ada, saya akan menjelaskan tentang yang tanggal 10 Oktober. Di sini bisa dilihat, diterima pesanan kebaya dan batik. Totalnya 740.000. Totalnya itu 740.000 dan baru dibayar itu sebesar 200.000 saja. Sisanya akan dibayar saat penyelesaian pesanan tersebut. Nah, akun apa aja sih yang mempengaruhi jika ada soal seperti ini? Kita lihat. Tanggal 10. Nah, di sini tadi kas. Di sini mempengaruhi akun kas karena mendapatkan uang sebesar 200.000, pembayarannya kan baru 200.000, itu akan tetap dimasukin, kita masukin dari sini jadi 200.000, kasnya bertambah 200.000. Nah, di sini ada akun piutang usaha. Kenapa? Karena dari total 740.000 itu yang baru dibayar 200.000, otomatis orang tersebut yang besar punya utang dan perusahaan mempunyai piutang sebesar 440.000. Karena 440.000 itu total dari 740 kurangi 200.000 dan akun pendapatan karena perusahaan tersebut secara langsung mendapatkan 470.000 meski belum semuanya dibayar. Selanjutnya nih akun yang seperti ini gitu ya, yang kayak membeli perlengkapan sama kayak peralatan, cuma bedanya akun perlengkapan dan peralatan gitu. Nah, sini tanggal 17 Oktober itu masih bertepatan dengan tanggal 10. Di sini diselesaikan pemesanan pada tanggal 10 dan menerima sisa pembayaran dari pemesanan pada tanggal 10 tersebut. Nah, bisa dilihat ini mempengaruhi yang tanggal 10 Oktober ya, kita lihat di tanggal 10 Oktober. Nah, akun di tanggal 17 Oktober ini itu akun kas. Kasnya bertambah 540.000 karena sisa pembayaran yang belum dibayar itu kan yang dari tanggal 10 itu 540.000. Nah, dibayarkan oleh yang memesan 540.000, jadi di debit. Nah, untuk piutangnya otomatis berkurang. Orang itu udah nggak punya utang lagi kalau dibayar ya, dan perusahaan nggak punya utang lagi, menjadi 540.000, sama-sama balance. Untuk yang lainnya seperti selesai beban seperti itu udah jadi membeli perlengkapan kantor, sekian pemesanan, menambah pendapatan ya, jadinya beban bisa dilihat ini. Nah, untuk ada di tanggal 30. Nah, ini mengambil uang perusahaan sebesar 45.000 untuk uang pribadi. Apakah itu dicatat? Nah, itu tetap akan dicatat karena itu mengambil uang dari perusahaan tersebut. Nah, di sini dicatatnya itu akun private. Nah, pribadi ini itu 45.000. Bertambah di debit 45.000 dan kasnya otomatis berkurang karena nominalnya mengambil uang tersebut dari kas perusahaan. Jadi kasnya berkurang 45.000 dan ini. Dan soal tanggal 31 itu ada beban penyusutan peralatan jaga sebesar 50.000. Di sini. Nah, beban penyusutan peralatan di sini sebesar 50.000, bebannya bertambah dan akumulasi penyusutan peralatannya di kredit sebesar 50.000 juga. Nah, jadi dari jumlah total di jurnal umum perusahaan Romasa Tyler ini per periode Oktober 2021 ini total semuanya itu 14.665.000 rupiah.
Oke, mungkin biar lebih baca lagi seperti ini soalnya. Dan ini oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.